Sehingga kita sampai sekarang itu didorong untuk berlomba-lomba memasukkan UMKM ke dalam ekosistem sistem pengadaan elektronik, Bapak sekalian. Baik yang kemudian dinaungi oleh LKPP maupun kemudian ada beberapa yang dinaungi oleh provinsi dan macam-macam. Oke, tentu ini juga harus kita tangkap, Bapak sekalian, sebagai aspek bahwa pengadaan sekarang telah berbenah untuk direkod semua secara elektronik, sekalian. Kenapa? Yang manual ini mau tidak mau ada beberapa hal yang kemudian masih memiliki kekurangan dari sisi transparansi dan pertanggungjawaban. Nah, kalau kita melihat sekarang, kemudian ada Grab, Gojek masuk di era pengadaan, masuk di marketplace di sini. Tentu kalau kemudian kita ilustrasikan dengan pembelian kita sehari-hari, kalau kita beli Grab itu kalau nggak diskon ya kemahalan, kemahalan jelas. Gojek pun kadang-kadang biaya yang kita keluarkan, kita bandingkan dengan membeli langsung, saya kira ya lebih mahal di Gojek. Maka kemudian ini juga harus kita mitigasi resikonya. Artinya kemudian saya sendiri Mas RBJ ini sebagai ada suatu tugas sebagai pengelola katalog lokal juga di sini. Tentu juga kita harus mitigasi resikonya, Bapak sekalian. Ketentuan-ketentuan di pusat mempermudah orang UMKM masuk, harga juga terbentuk dengan kalau kita bandingkan dengan bagaimana membentuk harga katalog yang dulu dengan mekanisme yang panjang untuk mendapatkan efisiensi, sekarang dipermudah cepat. Artinya ada sisi-sisi harga nanti pun akan timbul kemahalan. Jelas. Ada beberapa pelaku yang kemudian memanfaatkan itu, wah, yang penting mempunyai katalog, karena harga katalog kan harga tinggi, padahal di dalamnya juga ada beberapa hal yang aspek yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sehingga itulah Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang memang perlu kita beri penekanan, kita diskusikan, kita buat jembatan supaya informasi-informasi ini juga bisa tersampaikan dengan baik. LKPP telah menerbitkan ketentuan baru di 2022, nanti yang akan dijelaskan oleh Mas Arif terkait bagaimana toko daring dan katalog maupun nasional, sektoral maupun lokal. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Mas Arif bisa memberikan wawasan baru pada Bapak Ibu sekalian yang ada di OPD, bagaimana kemudian menggunakan katalog ini. Kemudian ada satu penekan lagi terkait produk dalam negeri yang kemudian ini menjadi viral karena Presiden kali-kali memberikan penekanan itu, sehingga kemudian katalog sekarang tidak hanya klik asal beli aja, bagaimana produk dalam negeri itu kemudian menjadi prioritas juga harus kemudian dijadikan penekanan Bapak sekalian, karena ada beberapa hal. Ada satu OPD yang kemudian ngekliknya produk luar negeri, kemudian ada beberapa hal yang kemudian sampai detik surat pelaksanaan selesai, karena di purchasing itu kan pakai surat pelaksanaan, kontrak selesai itu pun tidak bisa mengirimkan barangnya. Kalau maupun diberi kesempatan, karena itu produk dalam negeri juga akan berisiko. Artinya apa? Ada ruang-ruang di OPD ini pembelian produk luar negeri, melalui processing, sehingga kalau memang itu menjadi kewajiban harus beli, ya harus ada kemudian backup sertifikasi yang jelas, karena nanti takutnya ketika ada pemeriksaan baik dari BPKP maupun dari inspektorat terkait dengan itu akan menjadi temuan bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu sedikit dari saya. Harapan nanti ada diskusi yang produktif dari Bapak Ibu sekalian, karena Mas Arif dengan moderator juga ada timbul diskusi terkait bagaimana pengelolaan katalog dan toko daring. Mungkin itu sedikit dari saya, Mas Fakur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riko yang telah menyampaikan sambutan selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Pati.
sekaligus tadi beberapa penekanan terkait dengan penggunaan katalog elektronik. Yang berikutnya ini akan disampaikan terkait penjabaran dengan beberapa penekanan yang disampaikan Mas Riko tadi oleh Mas Arief Pujianto selaku Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa. Monggo Mas Arief, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Fatur. Cek, bisa kedengaran semua nggih yang di kecamatan di OPD masing-masing suara saya? Masuk nggih suaranya nggih? Masuk Mas, masuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, pejabat pengadaan maupun pelaku pengadaan yang ada di OPD, baik di kecamatan, kelurahan maupun di OPD Puskesmas. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sesuai yang disampaikan oleh Pak Kabag tadi, kami akan menyampaikan terkait beberapa ketentuan dalam penggunaan katalog elektronik. Mungkin katalog elektronik ini bukan hal yang asing lagi bagi Bapak Ibu pejabat pengadaan, ya, karena ini sudah sering digunakan baik untuk pembelian barang-barang elektronik maupun kendaraan bermotor. Namun ada beberapa ketentuan baru di sini terutama terkait penggunaan produk dalam negeri. Kalau pada kesempatan yang lalu, artinya pada pembelian melalui katalog sebelumnya, itu tidak ada penekanan khusus. Artinya barang yang di katalog ya boleh dengan beli artinya sesuai keinginan, mau beli merek A, merek B, merek C ataupun yang lainnya. Namun sesuai yang ketentuan terbaru, ada beberapa hal yang perlu diketahui atau perlu menjadi pertimbangan Bapak Ibu selaku pejabat pengadaan maupun PPK dalam melakukan pembelian melalui katalog elektronik, terutama penekanan terkait penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini ada beberapa tahapan yang bisa dijadikan gunakan sebagai acuan dalam melakukan pembelian. Ini nanti akan saya akan share screen terkait materi yang akan saya sampaikan terkait keputusan Kepala LKPP yang terbaru terkait penyelenggaraan katalog elektronik. Nah, ini yang pertama, kita bicara katalog elektronik terlebih dahulu. Nah, dalam katalog elektronik itu terbagi menjadi 3 bagian. Artinya yang pertama adalah katalog nasional. Ini merupakan katalog yang dikelola langsung oleh LKPP, dalam hal ini oleh pusat, ya. Kemudian yang kedua, ini ada katalog sektoral. Artinya katalog sektoral ini merupakan katalog yang dikelola oleh kementerian-kementerian ataupun lembaga-lembaga yang secara sektoral. Dalam artian misalkan ada Dinas Pertanian, ada Kementerian Pertanian yang mengeluarkan katalog tertentu maupun kementerian-kementerian yang lain. Kemudian yang ketiga yang di sini adalah katalog lokal. Nah, ini yang sedang booming atau sedang yang dibicarakan saat ini, yaitu katalog lokal yang di mana yang nanti ke depannya pelaku-pelaku usaha lokal ini akan didorong untuk masuk ke dalam katalog lokal. Nah, katalog lokal ini dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dikelola oleh bagian pengadaan barang jasa melalui KPBJ Kabupaten Pati, kalau di lingkungan Kabupaten Pati. Nah, saat ini kita juga sudah mendorong untuk beberapa pelaku-pelaku usaha untuk memenuhi perizinan dan memenuhi syarat-syarat yang ada di katalog lokal untuk bisa dapat bergabung di katalog lokal ini. Dan ini sudah kita sosialisasikan beberapa kali kepada Bapak Ibu pejabat pengadaan PPK maupun kepada Kepala OPD. Nah, jadi di katalog elektronik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi yang saya sampaikan di katalog nasional, ini sudah sering jenengan gunakan. Ini dalam rata-rata yang bisa jenengan gunakan dalam pembelian kendaraan bermotor, kemudian pembelian barang-barang elektronik itu masuknya di katalog nasional. Kalau yang untuk katalog-katalog sektoral ini yang kekhususan, kayak ini ada yang sifatnya khusus yang dimiliki oleh kementerian-kementerian maupun kelembagaan. Dan yang ketiga, katalog lokal, ini katalog yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui bagian pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang kedepannya Bapak Ibu dalam melakukan belanja apapun nanti kedepannya masuk melalui katalog lokal ini. Nah, kemudian bagaimana cara agar
pelaku usaha ini bisa masuk ke dalam katalog elektronik. Nah, ini bagian alur pencantuman barang jasa pada katalog elektronik sektoral maupun katalog elektronik lokal. Yang pertama tentunya ada inisiasi pencantuman barang jasa. Kemudian apabila etalase, artinya itu tempat untuk penayangan produknya itu belum tersedia, maka kita harus menelaah produknya seperti apa dari bagian UKBPJ. Syarat-syaratnya seperti apa, kemudian baru pembuatan produk. Namun apabila etalasenya itu sudah tersedia dan kami informasikan kepada Bapak Ibu, di sini sampai saat ini sudah ada 10 ya, sudah ada 10 etalase yang tersedia, mulai dari makan minum, jasa kebersihan, jasa keamanan, dan lain sebagainya. Sudah ada 10 etalase yang tersedia. Artinya penyedia barang jasa atau pelaku usaha bisa langsung mendaftarkan penyedia katalog elektronik karena etalasenya sudah tersedia di Kabupaten Pati saat ini. Kemudian setelah mendaftarkan, dia punya akun, bisa mengisi sendiri, baru penayangan dan selesai, dan itu bisa otomatis tampil. Artinya sekarang tidak lagi ada verifikasi dari kami di bagian pengadaan barang jasa, dalam hal ini di UKBPJ, untuk terkait penayangan produk-produk maupun negosiasi harga. Artinya harga yang terbentuk di katalog merupakan harga langsung dari penyedia, dan nanti proses terbentuknya harga itu berdasarkan negosiasi dari pejabat pembuat komitmen maupun dari pejabat pengadaan. Ini apabila ini yang dicantum dalam katalog elektronik sektoral maupun lokal, artinya penyedia bisa langsung otomatis mendaftar sendiri saat sudah punya akun, kemudian mengisi data-data yang diperlukan dalam pendaftaran sampai dengan pengisian produk-produk yang akan dijual atau ditayangkan di katalog elektronik tersebut. Artinya ini dalam pembentukan harga, terus kemudian dalam verifikasi persyaratan tidak lagi ada dari verifikasi dari tim UKBPJ. Artinya semua yang ditampilkan di sana merupakan hasil dari inputan sendiri dari pelaku usaha yang ada di daerah masing-masing atau pelaku usaha lokal maupun sektoral. Ini yang terkait alur pencantuman barang jasa sampai bisa tayang di katalog elektronik. Nah, ini yang bisa jenengan sampaikan kepada khususnya untuk yang di OPD maupun di kecamatan, karena kedepannya ini semuanya akan menggunakan katalog elektronik. Artinya penyedia-penyedia yang biasa jenengan gunakan dalam pengadaan barang jasa yang ada di tempat-tempat jenengan bisa disarankan untuk minimal mengurus perizinannya, kemudian mendaftarkan untuk mendapatkan akun di LPSC Kabupaten Pati, kemudian bisa mendaftar sebagai penyedia katalog elektronik secara mandiri. Nah, itu yang untuk sektoral. Kemudian yang untuk nasional ini yang dikelola langsung oleh LKPP. Yang pertama tentunya ada penelaahan produk dulu, kemudian pembuatan etalase ini oleh LKPP sendiri, baru sama yang seperti yang tadi, pendaftaran penyedia elektronik, ini penyedia sendiri yang mendaftar, kemudian penayangan. Sama seperti yang di katalog lokal, semua verifikasi sekarang tidak ada lagi. Artinya data yang diisikan oleh penyedia menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh penyedia atau pelaku usaha. Jadi apabila nanti di kemudian hari ditemukan data-data yang tidak sesuai atau ada pemalsuan dan lain sebagainya, nanti ada sanksi yang diterima oleh pelaku usaha tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini semangat dari Pak Presiden, artinya mendorong sebanyak mungkin pelaku usaha untuk bergabung dalam katalog elektronik, baik katalog nasional, sektoral, maupun katalog lokal dengan semangat untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Itu. Nah, ini alur pencantuman baik yang sektoral, lokal, maupun yang nasional. Ini mungkin informasi saja untuk Bapak Ibu yang bisa disampaikan kepada pelaku usaha yang biasa digunakan dalam pengadaan barang jasa yang ada di OPD Panjenengan. Jadi sekarang sangat dimudahkan untuk jenengan pelaku usaha bisa bergabung di katalog elektronik. Selama memiliki izin usahanya pun sangat sederhana, bisa perorangan, bisa badan usaha, dan proses pencantumannya pun sangat sederhana, ya. Artinya saat sudah punya akun di LPSE, tinggal masuk, cari yang pendaftaran penyedia katalog. Kalau mau ikut yang lokal berarti cari yang Kabupaten Pati. Sudah ada 10 etalase, mulai dari makan minum, jasa kebersihan, jasa keamanan, dan lain sebagainya.
Kemudian kalau yang nasional berarti jenengan cari yang nasional, kalau yang sektoral juga sektoral. Pengumumannya sudah ada di depan, nanti saya akan lihatkan tampilan-tampilan yang terkait hal ini, terkait kartu elektronik, bagaimana tampilan untuk pendaftarannya, bagaimana jenengan nanti penyedia itu masuk, nanti saya akan tampilkan. Nah ini. Kemudian persyaratannya apa saja untuk pencantuman barang jasa di katalog elektronik? Ini ada 6 hal yang perlu dicukupi dalam pencantuman barang jasa di katalog elektronik yang harus dicukupi oleh. Yang pertama tentunya ada syarat ketentuan penyedia katalog elektronik. Nah ini hal-hal ini merupakan persyaratan pengganti dari verifikasi dari UKPBJ. Karena sekarang tidak ada verifikasi, jadi syarat ketentuan ini diwujudkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan disetujui oleh pelaku usaha bermaterai, artinya ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya pelaku usaha karena tidak lagi ada verifikasi dari UKPBJ maupun dari LKPP kalau yang nasional. Nah, kemudian yang kedua tentunya pelaku usaha harus memiliki izin usaha sesuai dengan KPLI, artinya harus terdaftar izin usahanya melalui aplikasi OSS. Sekarang kan izin usaha sangat mudah, gitu. Dengan dari rumah bisa input data dari rumah secara online, nanti bisa keluar izin usahanya. Itu untuk yang perorangan. Kemudian yang selanjutnya, tentunya di sini hal ini yaitu terkait pajak. Nah, pelaku usaha diwajibkan memiliki NPWP, baik itu yang perusahaan perorangan maupun yang badan usaha. Kalau yang perusahaan perorangan berarti NPWP milik bisa diwakili si pemiliknya, atau kalau memang usahanya perorangan memiliki NPWP sendiri juga bisa. Kalau yang badan usaha, yaitu harus NPWP badan usahanya. Kemudian yang akta pendirian beserta perubahannya ini khusus untuk pelaku usaha yang berbadan usaha, yang berbentuk badan usaha. Kalau yang pelaku usaha ini berbentuk perorangan, tidak diperlukan akta pendirian atau perubahannya. Jadi yang akta pendirian ini, yang poin keempat ini hanya khusus untuk yang pelaku usaha yang bentuk usahanya berupa badan usaha. Kalau usahanya berupa perorangan, milik perorangan, berarti tidak diperlukan akta pendirian serta perubahannya. Oke. Kemudian yang kemudian yang selanjutnya yaitu status daftar hitam, artinya pelaku usaha ini tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam. Nah, sanksi daftar hitam ini bisa dicek di akun LPSE, tapi otomatis kalau terkena sanksi daftar hitam itu sudah akses untuk melakukan proses di LPSE sudah tidak bisa. Dalam hal ini berarti kalau dia terkena sanksi daftar hitam, dia tidak akan bisa mendaftarkan sebagai pelaku usaha dalam katalog elektronik ini. Nah, kemudian yang selanjutnya struktur pembentukan harga. Nah, di sini apabila diperlukan, pelaku usaha melampirkan struktur pembentukan harga dalam aplikasi katalog elektronik. Bagaimana harga satuan barang itu terbentuk, unsur-unsur apa saja, bagaimana harga pokoknya, kemudian apa pajak yang dimasukkan di sana, dan lain sebagainya. Ini apabila diperlukan. Jadi ini opsional yang terakhir ini, struktur pembentukan harga. Namun yang wajib yaitu mulai yang pertama sampai dengan yang sanksi daftar hitam ini. Kemudian ya akta pendirian sesuai yang saya sampaikan tadi, ini hanya khusus untuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha. Kalau yang pelaku usahanya ini berbentuk perorangan, berarti tidak perlu menggunakan akta pendirian. Oke, ini persyaratan pencantuman barang jasa. Kemudian yang selanjutnya, alur pendaftaran penyedia katalog. Ini ada 4, ya. Yang pertama persiapan pendaftaran. Nah, ini persiapan pendaftaran ini dilakukan oleh pengelola katalog. Dalam hal ini kalau katalog lokal berarti UKPBJ, kalau yang katalog nasional maupun sektoral berarti LKPP atau kementerian, yaitu penyusunan dokumen pengumuman yang berisi kriteria pelaku usaha pada setiap etalase produk yang akan dilakukan pendaftaran penyedia. Nah, artinya di sini syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ini ditetapkan terlebih dahulu oleh
UKPBJ Kabupaten Pati, kalau ini yang lokal Kabupaten Pati. Kalau yang nasional berarti ditetapkan oleh LKPP, kalau yang sektoral berarti oleh kementerian masing-masing. Jadi ini ranahnya masih di ranah UKPBJ atau pengelola katalog elektronik. Kalau yang untuk lokal KPBJ, kalau yang nasional KPP, kalau yang sektoral berarti kementerian atau lembaga lainnya. Nah setelah itu, setelah dokumen ini disusun, kemudian muncul pengumuman pendaftaran. Ini yang nanti tampil di depan halaman katalog elektronik. Nah ini nanti yang tampil ada pengumuman. Jadi pengumuman ini kalau pengumuman yang di katalog elektronik campur antara nasional, sektoral maupun lokal. Namun bisa di short sesuai kebutuhan. Kalau mau yang lokal bisa sesuai kebutuhan lokalnya, mau di kabupaten mana itu bisa diketik. Misalkan Pati bisa diketik Pati. Nanti itu ada pengumuman pendaftarannya. Dan untuk etalase apa saja juga ada di sana. Artinya yang terbuka ini untuk khusus makan minum, belanja jasa kebersihan, jasa keamanan, dan lain sebagainya juga. Nah, kemudian setelah muncul pengumuman, pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran. Tentunya yang pertama, pembuatan akun, kalau memang belum memiliki akun di SPSE. Dan pembuatan akun ini sifatnya nasional, ya, bisa dimanapun. Dan bisa berlaku untuk nasional juga, artinya pelaku usaha Pati membuatnya di Pati dan bisa digunakan untuk di semua SPSE di Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah membuat akun, pelaku usaha juga harus melakukan isian kualifikasi pada aplikasi sistem informasi kinerja pelaku usaha atau SIKAP ini. Pengisian kualifikasi ini yang dimaksud yaitu pengisian data-data dari perusahaannya atau usahanya, mulai dari izin usaha, NPWP, pengalaman perusahaan, siapa saja yang terlibat di dalamnya, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Ini nanti ada di sana karena ini menjadi dasar dalam melakukan verifikasi terhadap kinerja penyedia. Kemudian yang ketiga, yaitu melakukan pendaftaran pada aplikasi katalog elektronik tadi sesuai yang dituju atau sesuai dari pengumuman yang sebelumnya. Kalau misalkan pelaku usaha ini pelaku usaha makan minum, berarti nanti daftarnya di etalase yang makan minum. Nah setelah itu, setelah melakukan pendaftaran, kemudian pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria kualifikasi, artinya sesuai perizinannya, kalau yang pelaku usaha makan minum berarti izin usaha makan minum, kalau yang kebersihan berarti izin usaha kebersihan dan lain sebagainya, dapat secara otomatis melakukan penginputan data produk, artinya pelaku usaha ini bisa menginputkan secara mandiri produk-produk yang akan ditawarkan melalui katalog elektronik ini. Jadi produk-produk yang ditawarkan itu disampaikan sendiri oleh pelaku usaha. Jadi bebas pelaku usaha mau menawarkan produk apa saja, tentunya sesuai dengan perizinan dan etalasenya. Termasuk juga dalam penentuan harganya. Jadi dalam penentuan harga di sini tidak ada lagi proses negosiasi sebelum tayang, namun negosiasinya nanti pada saat pembelian antara pejabat pengadaan ataupun BPK dengan pelaku usaha. Nah, di situ. Kalau yang dulu ada screening dari LKPP maupun dari pengelola katalog lokal, ada verifikasi terkait perizinan dan juga terkait harga. Namun kalau sekarang pelaku usaha sangat dimudahkan, jadi terkait perizinan tadi dibuktikan dengan ada surat pernyataan sesuai yang saya sampaikan di paparan sebelumnya, kemudian mengisi sendiri di aplikasi SIKAP, isian kualifikasinya, kemudian produknya ditampilkan atau diinput sendiri di aplikasi katalog elektronik, dan harganya ditentukan sendiri oleh pelaku usaha. Namun dalam proses pengadaan barang jasanya nanti, PPK ataupun pejabat pengadaan wajib melakukan negosiasi harga. Karena ini tadi harganya ditentukan sendiri oleh pelaku usaha. Kalau yang dulu-dulu itu ada proses negosiasi antara pokja katalog dengan pelaku usaha, kalau sekarang tidak ada lagi. Nah setelah ini semuanya terpenuhi atau diinput secara penuh, nanti produk dari pelaku usaha ini akan tayang pada aplikasi katalog elektronik sesuai dengan etalase masing-masing.
Kalau yang makan minum, kalau yang produknya jasa kebersihan, jasa keamanan di jasa keamanan dan lain sebagainya. Artinya sekarang sangat simpel, sangat dimudahkan dalam proses pendaftaran sebagai penyedia katalog elektronik. Karena ini semangatnya memang nanti ke depannya sesuai yang disampaikan Pak Kabak tadi, artinya semuanya nanti by system, artinya belanja-belanja panjenengan yang ada di OPD semuanya by system baik melalui katalog nasional kalau itu produk-produk nasional ataupun melalui katalog lokal kalau itu memang pelaku-pelaku usaha lokal. Ya, jadi ini yang terkait pendaftaran penyedia katalog ada 4 tahap sampai dengan penayangan. Nah, kemudian apa yang dilakukan PPK maupun pejabat pengadaan sebelum melakukan e-purchasing atau pembelian melalui katalog elektronik? Nah, yang pertama tentunya sebelum melakukan pembelian, jenengan Bapak Ibu selaku PPK harus melakukan penyusunan spesifikasi teknis terkait barang atau jasa yang akan dibeli atau dilakukan belanja. Nah, dalam penyusunan ini yang pertama tentunya mengacu pada spek teknis pada tahap perencanaan pengadaan. Nah, sesuai tahapannya di awal kan jenengan melakukan perencanaan pengadaan. Nah, barang apa yang akan jenengan beli maupun jasa apa yang jenengan butuhkan sudah ada di tahap perencanaan pengadaan. Dengan memperhatikan yang pertama ketersediaan barang di pasaran. Kemudian harganya seperti apa? Ini harus survei harga terlebih dahulu jenengan. Kemudian pelaku usahanya, sebaran pelaku usaha. Ada tidak pelaku usahanya? Nah, kemudian yang keempat, dalam menyusun spek, tentunya ada alternatif barang jasa yang sejenis. Kalau misalkan yang barang yang pertama tadi ternyata ketersediaan barangnya tidak ada, atau pelaku usahanya yang tidak ada, berarti ada alternatif barang jasa yang lain, atau harganya melebihi pagu anggarannya panjenengan. Nah, jadi hal-hal ini yang perlu jenengan perhatikan dalam penyusunan spek teknis. Nah, kemudian untuk pengadaan melalui e-purchasing dapat dimungkinkan langsung menyebut merek. Nah, dalam penyebutan merek ini artinya jenengan kan sudah langsung menuju kepada produk tertentu. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan tahapan selanjutnya. Seperti yang disampaikan tadi, semangatnya sekarang yaitu semangat penggunaan produk dalam negeri. Nah, dan instruksi Pak Presiden yang terakhir yang disampaikan yang kemarin, itu akan ada punishment atau semacam sanksi kepada pelaku atau OPD atau pemerintah daerah maupun instansi lainnya yang tidak menggunakan produk dalam negeri apabila produk itu memang ada yang produk dalam negeri. Nah, itu. Nah, dalam penentuan pembelian produk dalam negeri, di sini ada beberapa hal yang bisa, ini tahapan, jadi tidak bisa dilewati. Artinya yang pertama, itu yang nomor 1 ini yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Produk dalam negeri dengan jumlah TKDN, tingkat komponen dalam negeri, ditambah bobot manfaat perusahaan itu minimal 40%, berarti TKDN-nya harus di atas 25%. Nah, bagaimana jenengan bisa melihat TKDN ini? Yang pertama, melalui sertifikat TKDN. Ini kalau yang katalog lokal biasanya diinputkan. Nanti saya tampilkan yang contoh-contohnya. Biasanya diinputkan ada keterangannya, TKDN-nya berapa? 25%. Kalau memang barang tersebut tidak ada, artinya tidak memenuhi yang ini, yang pertama bisa diturunkan TKDN-nya di bawah 25%. Kalau memang barang yang jenengan inginkan tidak ada yang TKDN-nya di atas 25%, setelah jenengan cari di katalog tidak ada, baru alternatif yang kedua yaitu barang-barang yang nilai TKDN-nya di bawah 25%. Kalau memang itu tidak ada, kemudian yang berlabel produk dalam negeri, namun belum punya nilai TKDN. Nah, ini ada yang sudah itu berlabel produk dalam negeri, namun TKDN-nya belum ada. Kalau memang ketiganya ini tidak ada, baru jenengan bisa menggunakan produk impor, tapi tentunya harus ada justifikasi dari
panjenengan kenapa membeli produk impor ini. Seperti itu, ya. Artinya tidak langsung asal aku biasanya beli produk impor ini, atau kalau komputer jenengan biasanya senengnya Lenovo atau Sony atau yang lainnya, ya. Nah, padahal di produk-produk lokal ada. Nah, ini artinya pemenuhan sekarang kalau jenengan bisa langsung pilih sesuai kebutuhannya atau keinginan panjenengan, yang penting kayak di katalog diklik, ada Lenovo, ada apa namanya Asus dan lain sebagainya. Tapi sekarang harus jenengan perhatikan ini. Kalau memang laptop itu ada macam-macam, ada yang produk dalam negeri, berarti pilihan pertama yang jenengan beli yaitu produk dalam negeri. Kalau yang dulu jenengan bisa pilih sesuai kebutuhan panjenengan dan keinginannya, Asus misalkan, atau yang Lenovo atau Toshiba atau Samsung. Nah, itu sekarang harus melihat dulu ketersediaan produk dalam negeri di katalog elektronik. Kalau memang tidak tersedia dan barang itu memang dibutuhkan, bisa menggunakan produk impor. Nah, kemudian apabila dari keempatnya ini ternyata tidak ada di katalog, baru bisa digunakan untuk metode lain, baik itu pengadaan langsung, tender, maupun penunjukan langsung. Itu. Nah, selain prioritas penggunaan produk dalam negeri, juga semangatnya yaitu prioritas produk hasil UMKM dan koperasi. Nah, hal ini sesuai dengan amanatnya, yaitu untuk nilai pagu anggaran di bawah 15 miliar diperuntukkan untuk usaha kecil dan koperasi. Nah, di sini, jadi kalau ada yang di katalog elektronik nanti kan sudah sangat terbuka, ya. Artinya pelaku-pelaku usaha yang lokal bisa masuk di katalog elektronik. Nah, ini usahakan untuk membeli, selain tadi yang produknya produk dalam negeri, pelaku usahanya juga pelaku usaha kecil ataupun koperasi. Jadi jangan untuk pabrikan-pabrikan besar terlebih dahulu, tapi juga jangan harus memperhatikan harganya tadi, ya. Nah, selain ini, selain dari yang penyusunan spek, kemudian penggunaan produk dalam negeri dalam speknya, kemudian pelaku usahanya pelaku usaha kecil, juga harus melakukan pengumpulan referensi harga. Nah, sebelum jenengan melakukan proses pembelian melalui e-purchasing, yang pertama mencari harga terbaik dalam katalog elektronik. Ini biasanya otomatis muncul saat jenengan sebelum melakukan pembelian. Jadi harga terbaik dalam produk tersebut yang pernah dilakukan pembelian itu berapa, ini biasanya muncul. Misalkan jenengan mau klik laptop, merek Axio ataupun Acer. Nah, nanti merek itu, harga terbaik yang pernah dilakukan pembelian itu berapa, itu nanti akan muncul di riwayat harganya. Meskipun misalkan harganya 10 juta, tapi ternyata harga terbaik yang pernah dilakukan pembelian melalui katalog adalah 9.500.000 atau berapa, itu nanti muncul. Jadi itu salah satu acuan jenengan dalam nanti melakukan negosiasi. Kemudian selain yang dari katalog elektronik sendiri, kemudian jenengan juga harus melakukan harga pembanding di luar katalog elektronik. Misalkan di katalog elektronik harganya 10 juta, ternyata jenengan survei di yang lain, di Tokopedia ataupun datang ke toko elektronik, lihat-lihat harganya 9.500.000 atau di atas 10 juta. Nah, itu jadi ini jenengan harus cari pembandingnya. Kemudian juga bisa melakukan informasi atau harga oleh KLPD kalau ini memang harganya sudah ditentukan oleh KLPD apabila ada, dan dokumen lainnya. Jadi ini macam-macam dalam jenengan melakukan pengumpulan referensi harga terkait nanti saat proses pelaksanaan e-purchasing. Jadi saat pelaksanaan e-purchasing, kalau dulu itu proses negosiasi bisa dilewati, artinya tidak di-input bisa. Namun kalau yang pelaku yang sudah biasa melakukan pembelian di katalog elektronik, kalau untuk proses yang sekarang, saat pembuatan paket, kemudian harus wajib melakukan negosiasi. Baru baru paket pengadaan tersebut sampai ke penyedia. Kalau dulu kan enggak, kalau saat kita sudah melakukan pembelian, pengisian atau pembuatan paket, otomatis terkirim ke penyedia. Kalau yang sekarang harus ada negosiasi diisi dulu, baru tersampaikan ke penyedia.
Nah, inilah hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu selaku pelaku, dalam hal ini pejabat pengadaan maupun pejabat pembuat komitmen dalam melakukan pembelian melalui katalog elektronik. Yang pertama, menyusun spek tadi, ada hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang penekanannya sekarang yaitu terkait penggunaan produk dalam negeri. Jadi harus dengan pahami, diutamakan sekarang adalah pembelian produk-produk dalam negeri dan dari perusahaan atau usaha kecil, menengah, dan koperasi atau UMKM lah. Itu. Kalau dulu jenengan bisa asal beli, guys, yang penting ada tayang di katalog, langsung diklik, beli, dikirim. Nah, kalau sekarang harus dengan survei dulu. Ada tidak yang dari produk dalam negeri? Seperti itu. Kemudian dilihat juga TKDN-nya. Sama-sama produk dalam negeri, kalau yang satu TKDN-nya 30, yang satu TKDN-nya 20%, berarti yang dibeli diutamakan yang 30% terlebih dahulu. Jadi sekarang harus dilihat semua ketersediaan barang-barangnya, kemudian pelaku usahanya juga harus diperhatikan. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu persiapkan dalam tahapan sebelum melakukan pelaksanaan atau pembelian melalui e-purchasing. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan e-purchasing katalog. Nah, PPK sebelum melaksanakan e-purchasing atau melakukan pembelian, yang pertama tentunya memeriksa status daftar hitam penyedia. Nah, saat jenengan mau beli kan bisa dilihat di barangnya, atau nanti kan muncul nama penyedianya siapa. Nah, itu bisa dicek di daftar hitam penyedia. Kemudian memverifikasi data kualifikasi yang belum terverifikasi pada aplikasi Sikap. Kalau ini sudah terverifikasi oleh pelaku yang lain atau oleh pejabat pengadaan atau PPK yang lain, berarti tidak perlu dilakukan verifikasi. Yang ketiga, melakukan klarifikasi terhadap spek teknis terkait produk yang tercantum, fungsi ketentuan lainnya yang tercantum pada aplikasi katalog elektronik. Dalam hal ini jenengan bisa menghubungi penyedianya terlebih dahulu terkait spek teknis maupun fungsi, kinerja, dan ketentuan lainnya. Dalam hal ini juga termasuk ketersediaan barangnya. Karena terkadang yang sudah tayang di katalog elektronik itu terkadang barangnya sudah tidak ada. Kemudian ada juga yang harganya sudah tidak sesuai dengan harga yang saat ini. Contoh yaitu biasanya itu kendaraan-kendaraan bermotor. Itu terkadang harga yang lama NIK di tahun-tahun sebelumnya masih tayang. Padahal saat kita klik NIK yang tahun sebelumnya itu sudah tidak ada. Harganya sudah kalau diberikan NIK yang tahun terbaru harganya sudah tidak sesuai. Nah, jadi jenengan harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian melalui katalog elektronik. Sama juga nanti kalau yang pemberlakuan untuk katalog lokal, jadi dilakukan sama apakah ini barangnya tersedia atau tidak. Nah, itu harus dengan klarifikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian ini yang tahapan pelaksanaannya. Yang pertama, PPK ataupun pejabat pengadaan, kalau untuk nilai di atas 200 juta, berarti langsung menggunakan akun pejabat pembuat komitmen atau PPK. Kalau pengadaan barang jasanya ini di bawah 200 juta, berarti menggunakan akun pejabat pengadaan. Dalam pembuatan paket e-purchasing start awalnya, kalau di bawah 200 juta berarti pakai pejabat pengadaan yang membuat paket e-purchasing. Kalau yang di atas 200 juta berarti yang membuat paket e-purchasing melalui akun pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah, kemudian tahap selanjutnya setelah jenengan atau Bapak Ibu di sini membuat paket pengadaan, tahap selanjutnya yaitu negosiasi. Nah, dalam hal ini ada dua negosiasi yang bisa dilakukan. Yang pertama negosiasi harga, yang kedua negosiasi teknis. Nah, artinya negosiasi harga ini yang menjadi dasar dengan negosiasi yang pertama bisa berupa bukti transaksi terakhir. Artinya tadi yang bisa dilihat transaksi terakhir itu harganya berapa, kemudian dilihat dari struktur pembentukan harganya, harga pokoknya, pajak, ongkos kirim, dan lain sebagainya. Ini juga bisa dengan
sebagai dasar dalam negosiasi. Kemudian riwayat harga terbaik, ini yang saya sampaikan tadi, ini biasanya muncul saat jenengan melakukan proses negosiasi. Artinya pemberitahuan riwayat harga terbaik ini biasanya muncul. Jadi barang tersebut pernah dibeli oleh pejabat pengadaan yang lain dengan harga paling rendah segitu. Misalkan laptop Acer tadi nggih, di harganya 10 juta, di riwayat terbaiknya 9.500.000. Berarti barang ini pernah dibeli oleh pejabat pengadaan yang lain ataupun BPKOM yang lain dengan harga segitu. Nah, kemudian yang terakhir, negosiasi harga juga memperhatikan layanan teknisnya, teknis pendukung. Apa saja yang diberikan selain produknya tadi. Nah, selain negosiasi harga ini, juga bisa dilakukan negosiasi teknis terkait penggunaan barangnya atau pelatihan penggunaan barang kalau ini memang barang-barang yang tidak familiar atau barang-barang baru yang belum pernah jenengan gunakan. Nah, kemudian yang selanjutnya instalasi, apakah ini termasuk instalasinya atau tidak, atau hanya barang sampai di lokasi atau tidak, ini juga bisa jenengan lakukan negosiasi. Kemudian garansi dan penambahan pemaketan yang lain yang kompatibel. Artinya ini barang-barang tambahan yang diberikan untuk penunjang layanan dari barang yang jenengan beli. Misalkan tadi jenengan beli mobil. Nah, ini ada paket-paket yang lain yang kompatibel tidak. Misalkan penambahan GPS dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya bisa dilakukan negosiasi layanan teknis ini. Jadi selain negosiasi harga, juga bisa jenengan lakukan negosiasi layanan teknis. Jadi negosiasi tidak hanya terbatas pada negosiasi harga, tapi bisa ada penambahan-penambahan tadi. Penambahan pelatihan, bisa ada penambahan pemaketan barang-barang lain yang kompatibel dengan barang yang jenengan beli ataupun jasa yang jenengan beli atau yang jasa jenengan beli di situ. Nah, dalam proses negosiasi ini harus dicatatkan melalui fitur negosiasi pada aplikasi katalog elektronik, baik yang negosiasi harga maupun yang negosiasi layanan teknis. Kalau yang negosiasi harga berarti diinputkan di menu yang input negosiasi harga. Kalau yang negosiasi layanan teknis berarti jenengan masukkan di menu yang keterangan. Berarti permintaan jenengan tambahnya apa? Tambahnya misalkan pelatihan penggunaan barang. Itu bisa jenengan diinputkan. Artinya ini semuanya nanti tercatat pada aplikasi katalog elektronik. Karena ini nanti yang menjadi dasar jenengan dalam pembuatan surat pesanan. Jadi kalau misalkan negosiasinya di sistem itu tidak ada, terus jenengan mintakan di surat pesanan, biasanya penyedianya terkadang tidak mau. Artinya semua yang memang jenengan inginkan dan dinegosiasikan harus tercatat di fitur aplikasi negosiasi pada katalog elektronik. Jadi tadi kalau yang negosiasi harga diinputkan di menu yang harganya, kalau yang negosiasi yang teknis, artinya tambahan layanan tambahan, diinputkan di keterangan. Nah, setelah ini disetujui kedua belah pihak, artinya PPK dan penyedia setuju, sesuai yang tahapan tadi, saat pejabat ataupun PPK membuat paket, kemudian negosiasi, dikirim ke penyedia, penyedia memberi tanggapan. Kalau penyedia setuju, berarti PPK atau pejabat pengadaan ini setuju kembali, kemudian penyedia setuju, baru pejabat pengadaan setuju kirim ke PPK. Kalau itu yang di bawah 200 juta, kalau yang di atas 200 juta berarti PPK langsung setuju. Nah, setelah proses ini selesai di sistem atau di katalog elektronik, baru jenengan membuat dan menandatangani surat pesanan. Nah, ini yang perlu jenengan ketahui, kalau proses pengadaan barang jasanya itu melalui proses e-purchasing, artinya surat perikatannya yaitu hanya surat pesanan. Tidak ada lagi surat SPK ataupun surat perjanjian, karena terkadang melalui katalog elektronik, tapi surat perikatannya kadang ini bendahara atau yang bagian keuangan minta SPK atau surat perjanjian. Dan ini juga sudah dituangkan dalam jukla KPBD kita, jukla KPBD Kabupaten Pati, khusus untuk yang pembelian katalog elektronik atau melalui purchasing.
bukti perikatannya yaitu surat pesanan ini. Nah, surat pesanan ini bisa dicetak langsung dari sistem, bisa jenengan download dan jenengan modifikasi dari sistem juga bisa. Artinya surat pesanan ini sudah mengatur rinci sebenarnya hal-hal yang harus dipenuhi, hak kewajiban dari penyedia, kewajiban dari PPK atau pejabat penandatanganan kontrak ini. Nah, tadi guys, jadi setelah negosiasi setuju oleh kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan surat pesanan. Nah, tentunya ini juga harus diinputkan di aplikasi kalau yang sekarang. Kalau yang dulu kan saat sudah 12 pihak setuju, kemudian manual, aplikasi ditinggal. Nah, sekarang nanti sampai dengan selesainya itu harus terrekod di aplikasi. Nah, setelah itu, setelah surat pesanan sesuai dengan ketentuan atau sesuai hasil negosiasi, jangka waktunya berapa diatur, kemudian serah terima barang atau jasanya. Nah, barang jasa diserahkan kepada PPK sesuai dengan surat pesanan ini tadi. Nah, dan setelah barang jasa ini diterima sepenuhnya, PPK wajib menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi katalog elektronik. Nah, ini yang terkadang dilupakan atau ditinggal oleh pelaku-pelaku pengadaan. Saat barang jasanya sudah sampai, sudah diterima, sudah digunakan, yang di aplikasinya ini masih gandul, artinya belum selesai tuntas. Kalau yang di aplikasinya kan sampai dengan pembayaran dan pemanfaatan itu, guys. Nah, itu harus diisi sepenuhnya. Jadi bukan hanya sampai jenengan pembuatan surat pesanan, input nomor surat pesanan, tapi sampai barang diterima ini. Artinya penyedia katalog lokal ini telah melakukan kewajibannya dalam pemenuhan surat pesanan ini, bahwa barang atau jasa yang jenengan proses melalui katalog itu sudah jenengan terima sepenuhnya, sudah diterima sepenuhnya. Jadi prosesnya selesai di sistem. Karena ini nanti akan menjadi proses evaluasi dari pengelola katalog, baik itu pusat maupun lokal, terkait pemenuhan kewajiban dari penyedia katalog lokal atau pelaku usaha yang ada di dalamnya. Itu enggak, jadi yang sampai terakhir jenengan yang masih proses di katalog elektronik. Gitu. Nah, ini tahapan dari pelaksanaan katalog elektronik, mulai dari pembuatan paket sampai dengan serah terima. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait penggunaan produk dalam negeri sesuai yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, yaitu LKPP atau pengelola katalog serta penyedia wajib mendorong penggunaan produk dalam negeri pada aplikasi katalog elektronik. Nah, ini tadi sesuai yang saya sampaikan. Jadi yang pertama yang diutamakan, kalau memang produk-produk itu ada produk lokal atau produk dalam negeri, itu yang wajib dibeli terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada, baru tadi yang menggunakan alternatif yang lain. Apabila produk luar negeri yang tayang pada kala tertentu sudah dapat dipenuhi dan atau disubstitusi oleh produk dalam negeri, maka produk luar negeri tidak dapat dipesan melalui purchasing. Jadi meskipun produk itu tayang, artinya tayang di katalog elektronik, namun apabila ada produk sejenis yang merupakan produk dalam negeri, jadi produk yang impor itu tidak dapat dipesan atau tidak dapat jenengan beli. Makanya sekarang harus jenengan teliti sebelum melakukan pembelian melalui katalog elektronik. Kalau memang ada alternatif yang dari produk lokal atau produk dalam negeri, berarti produk dalam negeri tersebut yang jenengan beli. Kalau memang tidak ada, nah ini produk luar negeri atau impor dapat dipesan melalui e-purchasing apabila tidak dapat dipenuhi atau disubstitusi oleh produk dalam negeri. Jadi jenengan bisa membeli produk impor apabila memang tidak ada produk sejenis yang dihasilkan oleh produk dalam negeri. Nah ini, jadi ini penekanannya saat ini, kalau memang ada produk-produk sejenis, hasil produk dalam negeri, berarti yang jenengan beli produk dalam negeri dan produk luar negeri atau impor tersebut tidak dapat dipesan.
Nah, kalau misalkan nanti memang masih dilakukan hal tersebut, tentunya nanti akan hasil audit atau pemeriksaan dari pihak yang berwenang. Ya. Ada produk dalam negeri yang dikatalog kok beli produk impor, seperti itu. Nah, ini yang penekanan produk dalam negeri, jadi jangan harus pahami. Kata kuncinya yang pertama, kalau produk-produk itu ada yang produk dalam negeri, berarti yang produk impor tidak boleh dibeli. Kalau memang tidak ada produk yang dalam negeri, berarti bisa menggunakan produk impor. Kalau ternyata produk-produk tersebut baik impor ataupun dalam negeri tidak ada di katalog elektronik, berarti menggunakan metode yang lain. Nah, kemudian ini yang hak dan kewajiban dari pengelola katalog elektronik. Yang pertama, LKPP atau pengelola katalog elektronik berhak meminta dan atau menerima keterangan dalam rangka pemeriksaan dan audit kepada penyedia katalog elektronik. Kemudian berhak juga meminta dan menerima laporan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan barang jasa oleh penyedia katalog elektronik. Kemudian LKPP ataupun pengelola katalog elektronik juga berhak menggunakan data penyedia untuk menelusur indikasi manipulasi, pelanggaran, maupun pemanfaatan fitur aplikasi elektronik untuk kepentingan pribadi penyedia katalog elektronik maupun indikasi kecurangan. Nah, di sini juga berhak, artinya pelaku usaha yang sudah tergabung dalam penyedia katalog elektronik, data-data penyedia tersebut berhak digunakan oleh LKPP maupun pengelola katalog elektronik dalam melakukan ini tadi penelusuran adanya indikasi maupun adanya kecurangan dari pelaku usaha. Jadi tanpa seizin pelaku usaha, data-data itu bisa digunakan. Kemudian yang selanjutnya, LKPP maupun pengelola katalog elektronik juga berhak melakukan penghentian penyedia katalog elektronik dalam pencantuman aplikasi katalog elektronik. Tentunya ini hal-hal yang sebelum melakukan penghentian, tentunya ada hal-hal yang dilakukan pelanggaran oleh pelaku usaha katalog elektronik. Kemudian dapat juga membekukan transaksi e-purchasing pelaku usaha, menurunkan produk, menutup akun, dan hal-hal lainnya sesuai ketentuan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pengelola juga dapat melakukan perubahan syarat dan ketentuan penyediaan katalog elektronik. Artinya yang tadi, yang pertama, dalam pengumuman, kan ada persyaratan tadi nggak yang ditetapkan dalam dokumen persyaratan dan ketentuan tadi. Nah, ini bisa dilakukan perubahan di tengah jalan. Artinya saat pengumuman itu awalnya belum mempersyaratkan perizinan A atau B, ternyata nanti di kemudian hari ada perubahan persyaratan. Nah, itu diperbolehkan. Artinya menjadi hak dari LKPP ataupun pengelola katalog elektronik. Berarti di sini bagian pengadaan barang jasa kalau yang lokal. Yang terakhir, haknya yaitu bisa mengenakan sanksi kepada penyedia katalog elektronik sesuai dengan ketentuan. Nah, sanksinya seperti apa? Nanti ada di paparan yang selanjutnya. Nah, ini hak yang dimiliki oleh LKPP maupun pengelola katalog elektronik. Nah, selain hak, LKPP atau pengelola juga memiliki kewajiban, yaitu memberikan fasilitas sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan transaksi purchasing antara penyedia dengan KLPD sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangannya. Artinya fasilitas ini dipenuhi oleh LKPP. Dalam hal ini melalui aplikasi purchasing tadi katalog. Nah, aplikasi ini disediakan oleh LKPP dan atau pengelola katalog elektronik. Jadi fasilitasnya disediakan oleh LKPP, namun penyedia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan ada hak yang dimiliki oleh LKPP tadi. Nah, sanksi apa yang diterima apabila pelaku usaha atau penyedia katalog elektronik melakukan pelanggaran atas kewajiban atas syarat dan ketentuan katalog elektronik. Yang pertama, yaitu pemberian surat peringatan. Nah, kemudian apabila surat peringatan ini tidak diindahkan, kemudian tahap selanjutnya adanya surat peringatan kedua dan penghentian sementara dalam transaksi e-purchasing selama 6 bulan.
Nah, ini ternyata kalau ini tidak ada perubahan lagi, ada SP3 atau surat peringatan 3 dan penurunan pencantuman penyedia katalog elektronik selama 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu pencabutan sebagai penyedia katalog elektronik dan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, apabila hasil audit ditemukan kerugian negara, maka wajib mengembalikan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya kalau memang hasil auditnya ditemukan kerugian negara, maka penyedia katalog elektronik wajib mengembalikan kerugian negara dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya selain diproses secara administrasi di katalog elektronik ini, selaku penyedia katalog elektronik ini, apabila ditemukan kerugian juga diproses sesuai peraturan ketentuan peraturan yang lain. Nah, inilah sanksi-sanksi yang diterima oleh pelaku usaha, mulai dari peringatan, tentunya ini pelanggaran atas kewajiban dan syarat, ya, baik di tahap proses pemilihannya maupun di tahap pelaksanaannya. Kalau di tahap proses pemilihannya, berarti ada hal-hal yang tadi, karena sekarang tidak ada verifikasi terkait kesesuaian data, terkait kebenaran data menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Nah, ternyata kalau ada di kemudian hari ternyata ada ditemukan tadi pemalsuan atau ketidakbenaran data, nah ini sesuai tahapannya atau sesuai tingkatannya diberikan sanksi seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari SP1, SP2, sampai dengan pencabutan sebagai penyedia katalog lokal dan mengembalikan kerugian negara apabila ditemukan kerugian negara. Jadi sekarang dipermudah persyaratan untuk masuk ke dalam katalog elektronik, dan pengadaan barang jasa didorong untuk melalui katalog elektronik, namun juga ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan sesuai dengan kewajiban dan syarat yang telah ditentukan. Artinya ada kemudahan, juga ada punishment apabila ada pelanggaran di dalamnya. Jadi ini balance, ya. Dengan pelaku usaha diberi kemudahan, fasilitasnya difasilitasi melalui aplikasi, bisa diakses oleh semuanya, nasional. Kalau dulu hanya lingkupnya tersendiri, yang biasa digunakan OPD, mungkin OPD itu sendiri, OPD yang lain tidak menggunakan. Kalau sekarang melalui transaksi elektronik sangat terbuka. Namun juga ada ini sanksi atau punishment yang diberikan apabila melakukan pelanggaran. Oke, itu tadi yang sanksi yang pelaku usaha. Kemudian yang selanjutnya ini pencabutan status sebagai pengelola, sebagai penyedia katalog elektronik. Nah, LKPP atau pengelola katalog elektronik dapat mencabut status penyedia. Yang pertama, hasil rekomendasi BPK, BPKP, APIP, ataupun APH atas hasil audit atau pemeriksaan. Ternyata setelah ada pemeriksaan atau audit dari pihak yang berwenang, diberikan rekomendasi untuk pencabutan status. Itu bisa. Kemudian yang tadi, sesuai yang tadi sanksi atas surat peringatan 3 kan harus dicabut juga. Kemudian yang ketiga, menyampaikan dokumen atau keterangan yang tidak benar. Tadi yang saya sampaikan, izin usahanya palsu, misalkan. Atau ada hal-hal yang lain yang dipalsukan, atau dokumen yang disampaikan tidak benar. Itu bisa langsung dilakukan pencabutan status sebagai penyedia katalog elektronik. Kemudian perusahaan atau usahanya tadi pilot, bangkrut, juga bisa langsung dilakukan pencabutan. Yang kelima, adanya KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses PBJ. Nah, ini karena ini berhubungan langsung antara penyedia dengan pelaku usaha, penyedia dengan pelaku pengadaan PPK, kemungkinan ini juga masih bisa dilakukan meskipun ada difasilitasi melalui katalog elektronik, artinya semua by system, ya. Contoh misalkan, kalau kedepannya nanti ada belanja makan minum yang harus by system, kan bisa saja pejabat pengadaan di sini beli klik by system sampai dengan terbit surat pemesanan. Tapi ternyata barang yang dibeli di sistem ternyata tidak dilakukan atau ini fiktif dalam pelaksanaannya, tapi real dalam proses pemilihannya.
Kalau proses pemilihannya real dalam artian kan by system, tapi ternyata barangnya nggak dikirim. Karena ini sudah ada kong kali kong antara pelaku pengadaan dengan pelaku usahanya. Kan bisa saja ya, meskipun by system. Nah, itu nanti kalau memang ditemukan hal seperti itu, pelaku usahanya juga dilakukan pencabutannya status katalog. Ini salah satu contoh yang KKN, kecurangan, atau pemalsuan dalam proses PBJ. Tuh. Nah, kemudian yang keenam, pencabutannya itu juga bisa disebabkan oleh izin usahanya dicabut oleh instansi pemberi izin, atau instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Misalkan SIUP-nya ternyata dicabut oleh DPM PTSP karena hal-hal ada beberapa hal yang dilanggar atau izin usahanya sudah berhenti, kan izin usahanya dicabut. Nah, ini secara otomatis LKPP maupun pengelola katalog juga bisa melakukan pencabutan. Dan yang ketujuh, dikenakan sanksi oleh instansi pemerintah lainnya yang berwenang. Nah, ini juga bisa dilakukan pencabutan status katalog elektroniknya. Nah, ini pencabutan status sebagai penyedia katalog elektronik berdasarkan angka 1, 3, 5, artinya 1, 2, 3, dan 5 yang saya beri warna merah ini tidak diperbolehkan mendaftar sebagai penyedia katalog elektronik selama 2 tahun setelah pencabutan. Artinya ini dikenakan sanksi selama 2 tahun, pelaku usaha tersebut tidak bisa terlibat dalam pengadaan barang jasa melalui katalog elektronik. Artinya mau mendaftar lagi, tidak bisa. Yaitu baru bisa mendaftar lagi setelah 2 tahun dari pencabutan status sebagai penyedia katalog elektronik. Tentunya ini nanti ada dokumen pencabutannya, gitu. Bukan hanya diturun tayangkan sebagai bukti nanti 2 tahunnya per kapan, itu nanti ada di sini. Jadi ini karena dianggap pelanggaran yang cukup berat, jadi tidak diperbolehkan mendaftar kembali selama 2 tahun. Itu tadi yang pencabutan status sebagai penyedia katalog elektronik. Nah, itu tadi yang beberapa hal yang informasi yang saya sampaikan. Pada dasarnya ini sudah biasa jenengan gunakan, namun ada hal-hal yang perlu jenengan ketahui kembali dan ada beberapa hal yang diatur kembali terkait tadi penggunaan produk dalam negeri, terkait status dari pelaku usaha. Karena selama ini kan yang jenengan ketahui, kalau pelaku usaha ini berinvestasi di kita, sanksinya apa selain diputus kontrak, kan seperti itu. Nah, ternyata ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu mulai dari tadi SP dan lain sebagainya sampai dengan pencabutan status sebagai penyedia katalog elektronik. Nah, itulah beberapa hal yang saya sampaikan. Nanti ke depannya kita lakukan diskusi. Tanya jawab. Dan monggo kepada Bapak Ibu pelaku pengadaan yang ada di OPD maupun di UPT Puskesmas dan Kecamatan. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Saya kembalikan kepada moderator Mas Fatur. Oke, terima kasih Mas Ari Pujianto yang telah menyampaikan materi sosialisasi penggunaan katalog elektronik. Beberapa pokok bahasan tadi terkait alur penggunaan atau pencantuman barang jasa di katalog elektronik, kemudian bagaimana persyaratannya, kemudian ada tahapan pendaftaran penyedia, kemudian persiapan pelaksanaan e-purchasing oleh baik PPK maupun pejabat pengadaan, tahapan-tahapannya, kemudian juga ada tadi materi penggunaan produk dalam negeri, kemudian ada hak kewajiban LKPP dan pengelola katalog elektronik, kemudian tadi yang terakhir tentang bagaimana tentang sanksi untuk penyedia barang jasa pada katalog elektronik. Nah, untuk sesi selanjutnya kami buka tanya jawab. Monggo, Bapak Ibu, kalau ada hal yang perlu disampaikan bisa kita diskusikan. Monggo, silakan. Ya, bisa diklik raise hand, kemudian di unmute.
Monggo Pak Dodi dari Disperindak. Terima Oke, kasih, monggo. Mas. Untuk yang kami tanyakan, seandainya kalau di sistem itu ada barangnya, ketika kita melaksanakan e-processing, ternyata barang yang sudah kita klik itu tidak ada. Itu sanksinya kita bagaimana untuk penyedia yang bersangkutan? Gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Dodi. Jadi ada barangnya dalam Sistem katalog elektronik sistem Ya, itu, tapi ketika ya. diklik kemudian tidak ada, ya, tidak tersedia gitu ya. ya. Monggo Mas Arif dijawab. Oke, terima kasih Pak Dodi dari Disperindak. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, sebelum pelaksanaan e-processing, kan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pelaku pengadaan, dalam ini PPK ataupun pejabat pengadaan. Salah satunya tadi yang saya sampaikan, mengecek ketersediaan barang atau melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada penyedia barang jasa yang ada di katalog elektronik, memastikan apakah barang-barang tersebut memang masih ready barangnya atau sudah tidak ada. Karena yang saya sampaikan tadi di awal, terkadang itu penyedia masih mencantumkan atau menayangkan produknya, padahal produk itu sudah tidak ada lagi. Nah, yang pertanyaannya yang Pak Dodi tadi, bagaimana kalau itu barangnya sudah terlanjur diklik tapi ternyata tidak ada. Nah, dalam hal ini diklik ini sudah sampai selesai terbit surat pesanan yang ditandatangani kedua belah pihak atau belum. Kalau memang itu baru diklik di by system ternyata dibatalkan oleh penyedia, artinya di sini belum ada sanksi yang dapat diberikan ya. Artinya kan ini belum terjadi perikatan. Masih proses pembelian dan belum selesai ya. Artinya masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai dengan proses surat pesanan tadi. Kalau memang ini tidak ada, artinya ini mungkin menjadi salah satu bagian dari jenengan melakukan klarifikasi terkait ketersediaan. Nah, kalau memang itu sudah dilakukan perikatan, dalam hal ini sudah terbit surat pesanan yang ditandatangani kedua belah pihak, dari pihak jabat penandatangan kontrak maupun dari pelaku usahanya, yaitu tentu ada sanksi yang ditetapkan sesuai dengan surat pesanan yang tadi. Itu. Apakah itu nanti ada hal-hal yang lain? Kalau tadi sanksinya kan mulai dari surat peringatan 1 sampai dengan turun tayang. Nah, kalau memang itu win prestasi dalam tahap pelaksanaan, nanti kan bisa dilaporkan kepada tinggi ya, yang APIP ya, karena yang ada rekomendasi itu, dan juga bisa terkena sanksi data hitam sesuai dengan ketentuannya. Kalau memang itu sudah di tahap pelaksanaan pengadaan, artinya dalam tahap pelaksanaan kontrak. Maaf. Artinya kalau sudah ada perikatannya, kalau itu memang masih proses di sistemnya, baru klik ternyata saat dikonfirmasi barangnya tidak ready, berarti itu belum ada sanksi apapun. Paling nanti yang dari penyedianya diturun tayangkan sendiri produknya itu. Kalau itu masih proses ya, kalau sudah perikat berarti sesuai ketentuan, karena di surat pesanan jenengan juga sudah diatur di sanksinya apa saja, itu juga nanti sesuai dengan ketentuan yang ada di surat pesanan. Dan kalau yang B sistemnya, tentunya kalau itu bahan prestasi nanti ada sanksi data hitam. Itu ya, Pak. Kalau tadi nanti diketemukan kerugian negara, kalau memang itu sudah ada, nanti kan ada sudah sampaikan tadi hasil auditnya mengembalikan itu. Kalau masih di sistem belum surat sampai surat pesanan, berarti belum ada, karena itu mungkin salah satu klarifikasi jenengan terkait ketersediaan barangnya. Itu Pak, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Mas Arif. Sudah jelas ya. Monggo yang lain. Ya, Mas Fatkur. Monggo Halo? Pak Eko, RSUD Kayen, monggo. Ya, terima kasih Mas Fatkur. Dari RSUD Kayen, Mas. Dari RSUD Kayen. Bisa didengar, Mas? Bisa Mas, bisa, monggo. Oke. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah katalog lokal ini sudah disosialisasikan ke
pelaku usaha, terutama di Kabupaten Pati, ya, yang saya tanyakan itu. Kemudian terkait dengan verifikasi kan berarti yang melakukan verifikasi adalah OPD lokal, artinya kita sebagai OPD nanti memverifikasi pelaku usaha. Nanti apabila diketemukan harga berbeda, misalkan kita ini sudah negosiasi, sudah tercantum di riwayat negosiasi, tapi di kemudian hari nanti ada OPD lagi yang bernegosiasi dan ternyata harga itu berbeda, misalkan lebih rendah, itu apakah kita akan, apabila ada pemeriksaan, apakah ada temuan atau seperti apa, nanti monggo dijelaskan. Kemudian terkait dengan yang TKDN tadi, teman-teman pelaku usaha yang lewat e-katalog lokal, apakah nanti juga harus mencantumkan sertifikat TKDN ini, nggih? Saya kira itu, Mas, 3 pertanyaan, mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Eko. Ini langsung saja, yang pertama, apakah sudah dilakukan sosialisasi terkait e-katalog lokal kepada pelaku usaha? Di sini yang membidangi terkait pelaku usaha kecil menengah ini kan Dinas Koperasi. Nah, sampai saat ini Dinas Koperasi sudah melakukan sosialisasi terkait kedepannya penyedia dilakukan untuk didorong untuk masuk ke dalam katalog elektronik lokal. Mungkin belum semua pelaku usaha terjangkau, artinya Dinas Koperasi dan UMKM saat ini sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut, Mas. Mungkin belum semua pelaku usaha terjangkau. Kalau data-data pelaku usaha yang digunakan oleh OPD yang ada di Kabupaten Pati, baik OPD dinas badan maupun kecamatan, kelurahan, itu sudah masuk ke database-nya di Dinas Koperasi. Kalau yang kemarin menyerahkan data, kalau mungkin ada OPD yang belum menyerahkan data, berarti database pelaku usaha yang ada di OPD tersebut belum masuk ke sana. Nah, itulah yang menjadi garapan Dinas Koperasi yang saat ini gencar melakukan sosialisasi terkait katalog lokal. Dan tentunya juga melibatkan kami dari bagian PPJ untuk melakukan sosialisasi tersebut, bagaimana tata cara masuk ke dalamnya. Mungkin belum semuanya terjangkau, tapi sudah ada kegiatan terkait sosialisasi tersebut, Mas Eko. Nah, jadi nanti tinggal pengembangannya sosialisasi ini oleh Dinas Koperasi, dan juga sudah kami sampaikan juga kepada Dinas Koperasi untuk menginfokan terkait pendaftaran di LPSE-nya, di akun LPSE terlebih dahulu, karena tadi salah satu syarat untuk bisa masuk ke dalam katalog elektronik kan harus mempunyai akun di SPSE. Nah, ini yang bisa membuat akun bukan hanya yang berbadan usaha, tapi yang perorangan juga bisa. Kemudian yang kedua, verifikasi. Nah, verifikasi di sini yang dimaksud mungkin verifikasi disikap, bukan verifikasi izin usaha sampai pelaku usahanya tayang. Kalau sekarang tidak ada lagi verifikasi. Artinya pelaku usaha ini tadi membuat surat pernyataan, kemudian input produknya tayang, seperti itu. Kalau kemudian nanti ditemukan ketidakbenaran, nanti ada sanksi yang saya sampaikan tadi. Nah, verifikasi di sini berarti jenengan memverifikasi yang disikapnya. Hampir sama dengan proses pengadaan langsung. Dan kalau proses pengadaan langsung ada verifikasi disikap. Kalau izin usaha dari pelaku usaha tersebut sudah diverifikasi oleh pejabat atau pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen yang lain, jadi jenengan tidak perlu melakukan verifikasi lagi. Kalau itu memang belum, artinya ini penyedia baru jenengan gunakan klik, artinya kan belum pernah ada yang memverifikasi. Berarti jenengan yang memverifikasi di akun sikapnya. Nah, kalau terkait yang harga, artinya pembentukan harganya, tadi kan terserah dari pelaku usaha. Artinya dia misalkan menawarkan makan nasi kotak, 15.000. Nah, ternyata di OPD yang lain itu bisa membeli 12.000 atau 13.000, di jenengan 14.500. Maksudnya seperti itu, Mas Eko, Artinya di OPD yang lain ada yang lebih rendah, di
di jenengan ada yang cukup tinggi dibandingkan dari dibandingkan dari OPD yang lain. Nah, sesuai yang tadi ya, dalam proses negosiasi tadi kan ada beberapa hal yang diperhatikan. Satu, harga itu kan yang disampaikan oleh pelaku usaha mungkin kan sudah memperhatikan macam-macam ya. Jarak tempuh pengiriman, pajak yang ditanggung, banyak sedikitnya barang yang dibeli. Karena di katalog elektronik itu kan ya bisa saja menyebutkan pembelian minimal. Namun kan biasanya kan pembelian itu tidak dibatasi, artinya mau beli sedikit, mau beli banyak kan bisa. Nah itu juga yang mempengaruhi terbentuknya harga. Seperti itu ya Mas Eko, oke. Artinya kemungkinan harga berbeda dari OPD itu memang bisa saja terjadi. Tapi tentunya harus jenengan tadi juga sebelum melakukan pembelian kan jenengan tadi ada kewajiban atau hal-hal yang perlu dipersiapkan. Jenengan sudah menyusun spek sampai dengan harganya berapa kira-kira yang di pasaran sesuai yang di tempatnya jenengan. Kemudian sebelum melakukan negosiasi juga jenengan kan sudah memperhatikan beberapa hal. Selain negosiasi harga kan juga ada negosiasi teknis. Tentunya juga itu yang mempengaruhi pembentukan harganya juga. Misalkan harganya nggak turun tapi teknisnya ditambah atau layanan-layanan yang lainnya ditambah. Yang penting dalam proses negosiasi tadi tercatat di sistem Mas. Artinya jenengan minta permintaan jenengan apa selain harga, kalau harga jelas ya. Input di sistem yang harga. Yang lain itu tadi yang layanan teknis, tadi kan dimungkinkan ada negosiasi layanan teknis. Itu yang harus tercatat di sistemnya. Artinya diinputkan di kolom keterangannya. Itu. Misalkan jenengan ada tambahan karena ini untuk rapat, makan minumnya tadi ya. Misalkan harus ada tasnya atau apa tambahannya itu. Harganya tetap, tapi ono tambahannya tas. Kan bisa. Yang penting itu diinputkan by sistemnya. Artinya terekam di sistem. Karena itu nanti yang menjadi dasar jenengan melakukan pemesanan. Itu yang terkait harga. Jadi kemungkinan OPD itu harganya berbeda, ya ada kemungkinan. Artinya OPD A membeli 15.000, OPD B 14.000, OPD C 14,5 dan lain sebagainya, itu kemungkinan itu terjadi. Kalau terkait apakah ini nanti ada temuan atau tidak, kalau saya pribadi tidak bisa menjawab ya. Tapi yang penting karena itu bukan ranah saya, itu kan hasil auditor ya. Nah, apakah itu? Yang penting proses tadi, karena tadi negosiasi itu bisa negosiasi harga dan bisa negosiasi layanan teknis, harus terrekod di sistem Mas Eko. Dan ini untuk semuanya, untuk yang lain juga ya. Kenapa jenengan kasih itu? Oh, aku jaluk tambahan ini ya Pak. Kalau yang di sana kan tidak ada. Atau karena ini jaraknya kalau penyediaannya di sini sampai sini dan belinya hanya sedikit, dikenakan tambah ongkos kirim dan lain sebagainya kan bisa. Artinya negosiasi itu di sistem harus tercatat atau terrekod. Karena itu nanti yang bukti detail paketnya kan bisa dicetak sebagai dasar dengan membuat surat pesanan. Nah, kemudian yang TKDN, apakah penyedia lokal ini harus melampirkan sertifikat TKDN? Nah, tadi kan TKDN kan ada yang ini terkait produk dalam negeri ya. Ada yang produk dalam negeri yang sudah bersertifikat. Artinya ini nanti nilai TKDN-nya sudah jelas berapa persen, 25%, 40% atau 30% berdasarkan sertifikat. Ada juga yang produk dalam negeri nanti yang di katalog lokal, ini yang di katalog ya, baik lokal maupun nasional atau yang di katalog elektronik. Ada juga produk itu dijustifikasi sebagai produk dalam negeri, namun nilai TKDN-nya belum ada, itu juga ada. Nanti bisa dilihat di katalog, di tampilan katalog ya. Artinya kalau memang itu produk dalam negeri dan belum ber-TKDN, ya, ditulis produk dalam negeri belum ber-TKDN, tidak masalah. Artinya seperti itu. Karena Mas Arif, dalam yang mengeluarkan sertifikat TKDN itu sebenarnya dari mana, Mas? Oh, yang mengeluarkan sertifikat TKDN itu dari Kementerian Perindustrian ya, melalui dua badan sertifikasi ya, ada Skovindo sama yang satu apa itu? Itu dari Kementerian Perindustrian Mas, ada dua yang mempunyai
badan sertifikasinya ada 2 itu. Itu yang untuk TKDA-nya, sertifikat TKDA-nya itu ada 2 itu yang mengeluarkan. Jadi nanti ada prosesnya itu pengusulan dan lain sebagainya nanti sampai dengan terbitnya sertifikat TKDA. Biasanya untuk produk-produk pabrikasi kalau makan minum dan lain sebagainya itu kan enggak, itu produk dalam negeri tanpa sertifikat gitu. Itu ya, Mas, matur nuwun. Monggo yang lain. Di kolom chat ada 2 pertanyaan, Mas. Yang pertama dari Disnaker. Ini apakah di produk dicantumkan PDN atau tidak? Itu. Kemudian dari Dispermades, jika harga di marketplace non katalog lebih murah, bagaimana? Itu Mas Arif. Ayo caranya ngetek biye. Kene. Tes. Mas Fatur, tanya Mas. NJ, monggo dari Kecamatan Tambak Romo, monggo. Dinsos. Terima kasih. Dinsos, Mas Teguh, monggo, Dinsos P3 AKB. Monggo Mas Teguh dari Dinsos P3 AKB. Dinsos dulu nanti baru Tambak Romo Tambak Romo sudah resen. Monggo Mas Teguh. Terkait dengan tahapan pelaksanaan e-purchasing e-katalog tadi Mas disebutkan yang terakhir itu kan ada penjelasan PPK menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi katalog elektronik. Yang kami masih minta penjelasan ini, apakah nanti di aplikasi itu sama dengan pengisian yang seperti di EPL itu ada pengisian untuk kontrak itu, Mas? Mohon untuk dijelaskan itu. Gitu aja, terima kasih, Mas. Mas Teguh, terima kasih. Tahapannya hampir sama dengan yang di EPL, artinya jenengan nanti input dokumen surat pesanan, sampai ada bukti pengiriman dan serah terima, nanti di sana ada. Bahkan di sana ada juga pembayaran, yang di katalog elektronik itu. Hampir sama dengan yang di pengadaan langsung secara elektronik maupun yang tender secara sistem SPSE. Artinya inputan itu hampir sama, artinya dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh pengadaan tadi diinputkan di sistem elektroniknya atau di e-katalognya. Hampir sama, Mas Teguh. Mungkin ada hal yang berbeda sebutannya kalau yang di EPL ada maupun SPK. Itu SPK, tapi dengan ini surat pesanan sampai dengan nanti berita acara serah terimanya ada juga. Dan sampai selesai nanti klik selesai barang diterima sesuai dengan pesanannya panjenengan. Hampir sama, Mas. Terima kasih. Yang selanjutnya monggo yang dari Tambak Romo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari Kecamatan Tambak Romo ingin mempertanyakan terkait penyedia, apakah ketika ingin mendaftar e-katalog, apakah harus terdaftar dulu di database Dinas Koperasi atau apa langsung bisa daftar saja dari e-katalog langsung daftar. Terkait surat dari Dinas Koperasi kemarin yang pendataan UMKM itu apakah sudah otomatis didaftarkan e-katalognya untuk penyedia yang kemarin yang diminta oleh Dinas Koperasi. Terus yang pertanyaan berikutnya, untuk proses diterimanya penyedia barang tadi melalui e-katalog itu berapa hari ya ketika syaratnya sudah dianggap lengkap itu nanti penyedia bisa bergabung di e-katalog itu prosesnya berapa hari. Terus yang terakhir, apakah ada bintek terkait pendaftaran e-katalog untuk bagi OPD seperti kami di kecamatan itu tujuan kami untuk memfasilitasi
penyedia yang ada di wilayah kecamatan kami. Karena keterbatasan SDM, jadi mungkin kami bisa memfasilitasi terkait pendaftaran e-katalognya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sinten ini dari Tambak Romo. Mas Endi, Pak. Endi, oke. Oke. Oke, terima kasih Mas Endi. Yang pertama terkait pendaftaran pelaku usaha di katalog elektronik. Itu kalau secara ketentuan tidak perlu terdaftar di Dinas Koperasi. Namun secara pembinaan pelaku usaha ini minimal yang pelaku usaha ini ada pendaftaran di Dinas Koperasi, artinya database-nya nanti ada di Dinas Koperasi. Kalau secara ketentuan melakukan pendaftaran sebagai pelaku usaha di katalog elektronik tidak perlu, Pak. Tidak ada rekomendasi dari Dinas Koperasi UMKM, tidak ada. Namun secara untuk pembinaan pelaku usaha ke depannya ini sebagai database dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian apakah sudah otomatis yang kemarin menyerahkan? Belum otomatis. Karena pendaftaran ini dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha itu sendiri. Karena akunnya ini nanti yang berhak membuat akun adalah pelaku usaha itu sendiri, ya. Tidak bisa diwakilkan oleh yang lain. Jadi yang pemilik usahanya nanti yang mendaftarkan sendiri untuk pembukaan akun. Yang pertama kan buat akun LPSE-nya dulu. Nah itu harus yang bersangkutan atau yang pemilik usahanya yang melakukan pendaftaran. Jadi tidak bisa kolektif jadi satu, tidak bisa. Artinya nanti yang melakukan pendaftaran daftar satu-satu. Nah, data kemarin yang jenengan kirimkan ke Dinas Koperasi itu menjadi database yang nantinya akan dilakukan pembinaan pelaku usaha. Salah satu yang pembinaannya yaitu terkait di katalog elektronik ini. Nah, kemudian prosesnya kalau memang itu sudah lengkap dokumennya itu langsung, karena ini artinya itu jenengan input sendiri yang pelaku usahanya. Setelah punya akun SPSE, input data sikap, jenengan langsung daftar sesuai dengan perizinannya, jenengan sesuai di etalasenya. Kalau yang makan minum berarti langsung masuk yang makan minum. Kalau yang jasa lainnya atau jasa kebersihan berarti masuk jasa kebersihan. Kalau prosesnya berapa lama? Ini kalau sudah punya akun bisa langsung selama itu yang persyaratan yang di sistemnya dipenuhi, ya. Ada surat pernyataan, terus izin usaha, terus produknya apa saja itu dipenuhi, bisa langsung tayang. Karena tidak ada lagi verifikasi dari LPST, KPBJ maupun dari LKPP, tidak ada lagi. Kalau sudah punya akun tadi, ya. Nah, kemudian ada bintek bagi pelaku usaha yang di OPD. Nah, saat ini Dinas Koperasi sudah melakukan bintek, namun ini hanya terbatas. Dan kedepannya direncanakan juga kami dari bagian KPBJ juga akan melakukan bintek atau sosialisasi terkait hal ini, Pak. Tapi by system, melalui aplikasi Zoom seperti semacam ini. Jadi nanti mohon bantuan pada panjenengan yang ada di sini untuk menginfokan, nanti suratnya ada surat resmi terkait kegiatan sebagai pelaku usaha. Selain nanti kita minta bantuan dari Dinas Sosial, juga minta bantuan dari panjenengan pelaku-pelaku usaha yang ada di OPD panjenengan, diminta untuk hadir join pada Zoom meeting yang akan kita lakukan sosialisasi terkait katalog elektronik ini. Kalau sampai saat ini sudah ada sosialisasi, namun masih terbatas jumlahnya, jadi belum menjangkau ke semuanya. Jadi nanti kedepannya kita akan lakukan sendiri dari kita di bagian BPJ kepada pelaku-pelaku usaha terkait katalog elektronik ini. Itu ya, Pak. Jadi yang pertama, apakah wajib terdaftar? Secara ketentuan tidak wajib, tapi secara data harus dilaporkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM karena nanti menjadi fokus pembinaan dari sana. Ya. Kemudian kalau yang sudah punya akun itu nanti bisa secara otomatis mendaftarkan diri, menginput sendiri, nanti menampilkan barang dagangannya. Jadi sesuai kemampuannya, kalau bisa cepat langsung tayang.
Kalau yang terakhir fintechnya nanti ke depan ada kegiatan semacam ini khusus untuk pelaku usaha. Itu dari kami. Ada yang lain, Mas Endi dari Tambah Romo atau cukup? Atau yang lain silahkan. Oke, Pak Arif. Terima kasih. Oke, sambil saya jawab yang di chat dari Disnaker Padi, apakah di produk dicantumkan PDN atau tidak? Kalau yang di katalog ada keterangannya. Kalau yang di katalog elektronik ada keterangannya. Produk dalam negeri, terus tingkat TKDN-nya berapa persen, itu ada. Atau produk dalam negeri belum bersertifikat, ada. Ya, kemudian yang dari Dispermades, harga di marketplace atau non-katalog lebih murah bagaimana? Nah, ini sesuai dengan hierarki yang pengadaan barang jasa, metode yang pemilihannya. Kalau sekarang, kan katalog tidak lagi wajib tapi menjadi pilihan pertama. Kalau memang itu harganya lebih murah, ini dalam hal apa dulu gini. Jika harga di marketplace atau non katalog lebih murah, bagaimana? Bisa membeli tadi metode yang lain, tapi tentunya pemenuhan terkait dengan produk dalam negeri sama pemberlakuannya, Mbak, yang dari Dispermades ini. Artinya kalau barang-barang tersebut ada yang barang dalam negeri, berarti yang dibeli yang barang dalam negeri. Jangan lebih murah tapi ternyata produk impor. Jangan kalau itu. Kalau ini produknya sama-sama produk dalam negeri, lebih murah bisa untuk proses yang di luar katalog. Kemudian yang selanjutnya dari Pak Sutomo Bapeda, untuk makan minum sudah pakai katalog elektronik? Belum, Pak. Sampai saat ini etalasenya sudah ada yang makan minum, namun yang penyedia barang jasanya yang masuk masih terbatas. Jadi belum dilakukan pelaksanaan pembelian makan minum melalui katalog lokal. Tapi etalasenya sudah ada. Monggo kalau penyedia yang biasa jenengan gunakan untuk mendaftar di katalog elektronik kami persilakan. Kemudian yang selanjutnya untuk pembelian elektronik laptop merek produk dalam negeri itu biasanya kalau yang produk dalam negeri nanti ini bisa dilihat mereknya apa saja yang produk dalam negeri laptop. Kalau saya nggak hafal Pak ini. Pokoknya nanti ada keterangannya produk dalam negeri atau produk luar negeri, impor atau produk dalam negeri tingkat TKDN-nya berapa, itu nanti ada keterangannya di katalog. Atau jenengan juga bisa searching produk-produk lokal terkait laptop itu apa saja nanti ada. Itu saja. Ada yang lain monggo? Kami persilakan yang lain, silakan. Ini yang Kasubag Bapeda, monggo. Di unmute terima kasih Mas Arif. Apakah suaranya bisa terdengar jelas, Mas? Bisa. Menimpali pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan penggunaan e-katalog ini, yang jadi pertanyaan mendasar saya seberapa wajib untuk penggunaan e-katalog terkait dengan pengadaan barang jasa ini, Mas? Terus kalaupun itu wajib dan harus, itu berlaku sejak kapan? Karena beberapa pengadaan barang jasa kami sebelumnya kan tidak menggunakan ini, belum menggunakan e-katalog ini. Kemudian yang kedua, Mas, untuk pengadaan barang jasa itu apakah harus menggunakan e-katalog atau yang secara otomatis nanti kan berarti by system di ULP. Terus bagaimana untuk pengadaan barang jasa yang nilainya kecil-kecil, Mas? Taruhlah contoh untuk pengadaan, umpamanya pengadaan ya tadi seperti makan minum ya, yang mungkin di e-katalog sudah ada raknya tapi belum tersedia secara elektronik komplitnya belum tersedia, tapi untuk yang lain-lain mungkin terkait dengan ATK dan mungkin yang lain-lain yang nilainya kecil-kecil itu apakah harus menggunakan e-katalog dan by system?
Seperti itu Mas. Mungkin itu dulu Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas dari Bapeda. Mungkin yang saya sampaikan pertama, proses e-purchasing ini nanti yang proses Bapak Ibu sendiri, bukan dari kami di Pokja Pemilihan di UKPBJ. Itu yang perlu diketahui pertama. Artinya proses e-purchasing ini yang proses kalau di bawah 200 juta berarti pejabat pengadaan. Kalau nilainya totalnya di atas 200 juta berarti pejabat pembuat komitmen yang ada di OPD Panjenengan. Itu yang pertama terkait pelaku pengadaannya. Nah, kemudian apakah katalog elektronik ini wajib atau tidak? Kalau yang sesuai ketentuan itu menjadi pilihan pertama dalam proses pengadaan barang jasa. Kalau tadi yang ditanyakan oleh Sebelum Materi, kalau ternyata ditemukan barang-barang yang lebih murah di luaran yang tidak ada di katalog, bagaimana? Ya bisa dilakukan pengadaan di luar katalog. Tentunya harganya lebih murah dengan produk yang sejenis dan produk dalam negeri dulu ya diutamakan. Itu. Jadi jawabannya kalau dilakukan di luar pengadaan melalui katalog atau purchasing boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi ada beberapa pertimbangan tadi ya. Harganya lebih murah tentunya dengan sejenis. Artinya podo-podo merek Acer, tipenya podo, pelayanan purna jualnya sama, tambahan teknisnya sama, harganya di luar lebih murah, ya, monggo silakan bisa dilakukan pengadaan langsung. Tapi kalau ternyata harganya lebih murah di purchasing dengan melakukan pengadaan melalui manual, ya, itu tentu menyalahi ketentuan karena pilihan pertamanya ada di purchasing. Kalau dikatakan wajib atau tidak wajib, tapi menjadi pilihan pertama melalui purchasing. Untuk sampai saat ini, ya Pak. Tapi untuk kedepannya, semua proses pengadaan barang jasa nanti wajib melalui katalog. Nah, kenapa sekarang gencar dilakukan sosialisasi terkait pelaku usaha ini harus masuk ke katalog lokal ataupun katalog sektoral maupun katalog nasional? Karena nanti semua proses belanjanya by sistem. Hampir sama dengan yang perubahan paradigma yang dulu, perubahan pergeseran. Ya, kalau dulu belanjanya bayarnya masih manual, dengan GU dikasih uang kemudian bayar manual ke penyedia-penyedia. Kalau sekarang kan sudah melalui transfer langsung. Nah, jadi nanti kedepannya gesernya ke sana, Pak. Kalau sekarang proses pembayarannya yang transfer, kalau nanti kedepannya jadi proses mulai dari proses pemilihan pengadaannya melalui sistem, artinya terekod semua di sistem. Seperti itu, Pak. Itu nggih. Iya Mas. Tadi yang Mas tambahan mungkin kan mungkin ada beberapa pertimbangan Mas. Umpamanya di e-katalog itu sama secara manual itu harganya sama atau mungkin lebih tinggi yang secara manual sedikit gitu Mas. Akan tetapi pertimbangan kami bahwa kalaupun terjadi kerusakan atau apa setelah proses pengadaan itu pertimbangan kami lebih mudah untuk komplainnya atau untuk garansinya seperti itu. Pertimbangan kami apakah bisa masuk gitu Mas? Gimana Pak? Kalau itu tadi kan ada kalau garansi dan lain sebagainya saya rasa sama karena itu pabrikan kan ada layanan purna jualnya tadi itu selama jenengan sudah dilakukan komunikasi dengan pelaku usaha yang dikatalog. Tadi kan semua negosiasi kan ada dua Pak, ada negosiasi harga dan ada negosiasi layanan teknis. Nah, yang jenengan mintakan itu bisa dicantumkan ke negosiasi layanan teknis kalau di katalog seperti itu. Oke Pak. Oke Mas, sementara cukup Mas. Monggo Bapak Ibu, ada yang lain? Bapak Ibu yang dari kecamatan ada yang mau disampaikan? Yang lain yang puskesmas mungkin.
Ya ada, paham semua nggih berarti nggih? Artinya yang garis bawah paradigma saat ini diutamakan penggunaan produk dalam negerinya terlebih dahulu nggih. Meskipun ada di katalog, tapi kalau ternyata itu produk dalam negeri ada, jadi yang produk dalam negeri yang diutamakan, yang dilakukan belanja atau dibeli. Kalau tidak ada, baru nanti ke yang lain itu. Jadi semangatnya saat ini semangat penggunaan produk dalam negeri. Dan juga yang melalui pembelian non katalog, artinya pengadaan langsung maupun tender dan lain sebagainya juga utamakan produk dalam negeri. Nah ini yang mungkin terkadang jenengan atau tidak jenengan perhatikan dalam melakukan belanja. Coba jenengan perhatikan yang kecil-kecil nggih, ATK. Terkadang jenengan tidak terlalu memperhatikan apakah ini produk dalam negeri atau tidak. Padahal di situ misalkan apa nggih? Pulpen itu kan ada made in China, made in Indonesia ataupun made in Jepang itu kan ada. Nah, itu juga harus jenengan perhatikan. Kalau ini yang standar ini made in Indonesia. Kalau ada juga yang made in China, ada yang lain juga. Nah, itu juga harus jenengan perhatikan ya, karena semangatnya sekarang pengadaan produk dalam negeri. Jadi meskipun itu tidak dibeli di katalog atau tidak dibeli di katalog elektronik, kalau di katalog elektronik sudah jelas ada keterangannya. Produk dalam negeri, TKDN-nya berapa. Kalau yang di luaran di katalog, jenengan juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Karena kemungkinan kedepannya juga nanti auditor juga akan melakukan audit terkait produk-produk tersebut. Jenengan laporannya pembeliannya produk dalam negeri, tapi nanti beli dalam tahap pelaksanaannya ternyata produk-produk impor atau produk dari luar negeri. Itu juga yang perlu jenengan perhatikan selaku pejabat pengadaan maupun pejabat pembuat komitmen yang ada di OPD. Itu nggih. Ada yang lain monggo? Atau Pak Kabak mungkin ada penekanan, kalau yang lain tidak ada. Monggo saya kembalikan ke moderator. Oke, kalau sudah tidak ada lagi closing statement mungkin nggih dari Mas Riko, monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Fatur, Mas Arif. Yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian bisa diskusi dengan Mas Arif tadi, itu paling penting karena akan lebih efektif ketika ada pertanyaan kemudian disampaikan di forum. Di sini ada 85 orang, sehingga bisa mendengar semuanya daripada satu persatu WA. Ya, kita melayani juga Bapak sekalian, cuma akan lebih efektif jika posisi ini adalah lewat forum ini, seperti ini. Artinya ada satu jawaban untuk semuanya. Artinya memberikan kepastian informasi-informasi yang memang bisa dipersepsikan lain-lain. Itu yang pertama Bapak sekalian. Nanti kita setiap minggu kita akan buka beberapa hal, materi-materi yang memang bisa kita diskusikan seperti ini, baik dengan pelaku pengadaan, BPK, pejabat pengadaan, maupun dengan pelaku yang lain seperti keuangan, kemudian BPTK dan macam-macam. Supaya apa? Jembatan kita pengadaan dengan pelaku-pelaku yang lain juga akan tersambung dengan baik, supaya tidak timbul misinformasi. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa hal penekanan saya terkait penyusunan kontrak. Tadi sudah dijelaskan Mas Arif. Jadi untuk kontrak-kontrak e-katalog, ketika jenengan sudah selesai, dengan kontrak SPK, dengan yang tender tentu berbeda. Siapa yang memberikan punishment, bagaimana memberikan reward juga akan terjadi perbedaan-perbedaan. Sehingga jangan kemudian surat perjanjian kemudian di tender, di copy paste melebu di situ. Kemudian ternyata terjadi bahan prestasi yang kemudian memberikan punishment jenengan, padahal ada kontrak payung di atas. Tadi sudah jelaskan Mas Arif, katalog nasional siapa yang mengelolanya, sektoral siapa, dan kemudian katalog lokal. Sehingga mohon nanti Bapak Ibu sekalian mohon dicermati dalam rangka membuat surat pesanan. Berikut syarat-syarat umum yang ada di surat pesanan. Kemudian yang terakhir, mohon hati-hati ketika pembelian di katalog.
di situ tidak ada jadwal, oke, sudah ada kesepakatan harinya. Cuma ketika contoh membeli alat medis, oke, kemudian jumlahnya kontraknya sampai 1M. Penyedia tidak menawarkan jadwal, hanya spek barang. Jadi ketika nanti sudah kontrak, mohon hati-hati, itu kemudian disepakati jadwal pelaksanaannya. Oke. Kalau tidak dengan sepakati jadwal pelaksanaan, maka tidak ada kontrol ya bagi penyedia kapan dia booking ke pabrikan, kapan shippingnya, kapan kemudian sampai di dengan selaku pengguna jasa, kapan testing ya. Kemudian kapan pelatihan, silakan kemudian dibuat rigidnya ketika setelah tanda tangan surat pesanan itu sekalian. Oke, sehingga ada kontrolnya. Tuh, ini waktunya harusnya sudah shipping dari luar negeri ya silakan. Kalau kemudian jadwalnya itu sudah ada, silakan ditegur. Oke, jangan nanti sudah selesai masa pelaksanaan di surat pesanan kegagal dengan. Nah, itu sering terjadi Bapak-Ibu sekalian. Oke, sehingga mohon ketika surat pesanan sudah disepakati, silakan buat kesepakatan jadwalnya sesuai masa pelaksanaan yang disepakati dalam sistem. Berapa hari, 30 hari, 20 hari, atau 50 hari. Oke, mungkin itu Bapak-Ibu sekalian. Terakhir, nanti ada topik yang menarik terkait pungutan PPN. Ya, ini Mas Arif dan teman-teman BPJ sedang berkomunikasi dengan kantor pajak. Untuk materi berikutnya adalah siapa yang bisa memungut PPN ya, dalam rangka pengadaan-pengadaan yang dilakukan oleh dalam sistem pengadaan pemerintah yang ada di LKPP ini. Kalau dulu harus bendahara, sekarang ada ketentuan baru, pihak lain boleh memungut. Dalam artian memberikan kemudahan supaya di OPD nggak mengurusi berkas-berkas itu. Nah, ini perlu kesepahaman dengan beberapa pengelola keuangan, PPTK dan macam-macam yang biasanya sebagai pemungut atas pajak-pajak itu. Nah, ini nanti minggu depan akan terjadi topik yang menarik. Kemudian ada juga yang namanya topik masalah PKP. Oke. Usaha kecil atau no PKP. Nah, karena kemarin datanya ke saya harus PKP. Nah, nanti topik minggu depan kalau memang sudah terjadwalkan dengan baik dengan kantor pajak, kita akan diskusikan masalah pungutan PPN oleh pihak lain dalam rangka pelaksanaan pengadaan di sistem pengadaan yang dinamakan pemerintah. Mungkin itu. Terima kasih Mas Arif, Mas Fatko selaku moderator, Mas Ito, kemudian Bapak Ibu sekalian pejabat pengadaan yang berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan Mas Fatko. Terima kasih Mas Riko. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah bergabung dengan Zoom meeting sosialisasi pada pagi hari ini, baik yang di OPD, kecamatan, puskesmas maupun di kelurahan. Marilah kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.